Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salaherina Aulia dengan NIM 23100264041. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang mampu mempresentasikan pikiran atau perasaan pihak dari penulis ataupun pembicara, serta sanggup menimbulkan gambar yang sama tepatnya kepada pembaca ataupun pendengar. Nah, kalimat efektif itu mampu mewujudkan suatu komunikasi yang tepat sehingga pesan, berita, dan amanat itu dapat mereaksi pihak pembaca berupa pemahaman dan juga penghayatan. Nah, kita masuk ke ciri-ciri dari kalimat efektif. Nah, yang pertama itu ciri-cirinya memakai diksi yang tepat, di mana salah satu ciri dari kalimat efektif itu ditandai dengan penggunaan diksi atau pemilihan kata yang tepat. Nah, tepat yang dimaksud di sini itu sesuai dengan tema atau topik yang sedang kita bahas di dalam tulisan tersebut. Contohnya nih kayak Budi membeli pulsa untuk kakaknya. Alfi sedang menginvestasikan perabotan kantor. Nah, itu kan dengan pemilihan diksi yang tepat itu akan membuat kalimat yang kita buat itu tidak berbelit-belit. Nah, contoh terakhir ada tugas apoteker adalah meracik dan memformulasikan obat. Yang kedua, ciri-cirinya yaitu memiliki unsur pokok atau penting, subjek, dan predikat. Nah, contohnya nih, kayak sesampainya di rumah Sani, Yuna langsung berkebun dengan Sani. Contoh lainnya, Yuri memakai celana berwarna hitam. Lanjut ke ciri-ciri yang ketiga, itu adalah taat kepada tata aturan atau PUEB, di mana contohnya itu penyebab banjir adalah pembuangan sampah di hilir sungai. Contoh lain, mereka menyetujui keputusan itu. Contoh terakhir, kita harus menyelesaikan berbagai kendala penelitian. Masuk ke ciri-ciri yang keempat, yaitu melakukan penekanan ide pokok, di mana kita tuh harus fokus terhadap ide pokok agar tulisan kita tuh tidak terlalu meluas ke lain-lain pembahasannya. Nah, contohnya nih, kayak malam ini merupakan malam yang dingin. Yang kedua, contohnya saat ini malam penuh bintang. Seperti itu. Atau contoh yang terakhir, ada angin berhembus kencang pada malam ini. Lanjut ke nomor 5. Kelima, mengacu kepada penghematan penggunaan kata. Contoh nih, kalimat yang gak efektif atau kalimat yang digunain itu terlalu berlebihan. Contohnya, Tiffany pergi ke pasar hanya membeli 3 kg telur saja. Itu kan termasuk pemborosan kata ya. Nah, kalimat efektifnya itu Tiffany pergi ke pasar membeli 3 kg telur saja. Seperti itu. Yang keenam, cirinya memakai kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Terus yang terakhir ada memakai variasi struktur kalimat. Nah, menggunakan variasi struktur kalimat itu caranya dengan menggunakan frasa keterangan tempat, frasa keterangan waktu, frasa keterangan cara, frasa keterangan verbum maupun partikel penghubung. Contohnya nih, yang pertama, mereka tidak melukis tetapi menggambar. Yang kedua, karena tidak terlalu larut malam, Iren terlambat datang ke sekolah. Nah, contoh yang terakhir ada para wanita perlu berhati-hati jika melewati lorong. Nah, kita lanjut ke unsur-unsur. Unsur-unsur yang di dalam kalimat efektif itu ada yang pertama subjek. Nah, subjek itu merupakan bagian dari klausa yang menunjukkan pelaku atau tokoh atau sosok atau sesuatu hal maupun suatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Contohnya nih, yang pertama, istriku sedang menyapu. Subjeknya adalah istriku. Yang kedua, rumah Andi besar. Subjeknya apa? Rumah Andi. Yang ketiga, yang bercelana biru kakak saya. Yang keempat, berenang menyehatkan badan. Yang terakhir, contohnya, membangun rumah tingkat sangat lama. Masuk ke unsur yang kedua, yaitu predikat, di mana predikat ini adalah bagian kalimat yang memberitahu atau melakukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek atau pelaku atau tokoh atau benda di dalam suatu kalimat. Nah, predikat itu dapat pula menyatakan sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri subjek. Termasuk juga sebagai predikat dalam kalimat adalah pernyataan tentang jumlah sesuatu yang dimiliki oleh subjek. Predikat dapat juga berupa kata atau frasa, sebagian besar itu berkelas verba atau adjektiva, tapi juga dapat menjadi numeralia, nomina, atau frasa nominal. Contohnya nih, yang pertama, kuda meringkik.
meringkik ini termasuk ke dalam predikat. Yang kedua, ibu sedang tidur siang. Ketiga, putrinya cantik jelita. Yang keempat, Robi mahasiswa baru. Yang kelima, rumah Pak Hartawan 5. Masuk ke dalam objek. Objek itu merupakan bagian kalimat yang melengkapi predikat. Nah, umumnya itu diisi oleh nomina, frasa nomina, atau klausa. Nah, yang terakhir ada pelengkap, di mana pelengkap itu merupakan komplement yang melengkapi predikat. Nah, letak pelengkap itu umumnya di belakang predikat yang berupa verba. Posisi seperti itu juga dikaitkan ditempati oleh objek. Nah, jenis kata yang mengisi pelengkap dan objek itu juga sama, dapat berupa nomina, frasa nomina, atau klausa. Namun antara pelengkap dan objek itu ada perbedaannya. Nah, kita masuk ke keterangan. Keterangan itu merupakan bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lain. Nah, unsur keterangan itu dapat berfungsi menerangkan subjek, predikat, objek, ataupun pelengkap. Posisinya tuh sifatnya bebas, bisa di awal, bisa di tengah, bisa juga di akhir kalimat. Nah, pengisi keterangan itu biasanya adalah frasa nomina. Masuk ke syarat kalimat efektif. Yang pertama ada kelogisan. Jadi kalimat efektif itu harus logis ya. Yang kedua ada keparalelan atau kesejajaran. Yang ketiga ada ketegasan. Yang keempat ada tidak boros atau hemat. Yang kelima ada ketepatan. Keenam ada kecermatan. Dan ketujuh ada kepaduan. Dan kedelapan ada keharmonisan. Seperti itu. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.